Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Sarah Wulandari. Nomor pokok mahasiswa 206410667. Dosen Ibu Dr. Lilis Mariana Anggraini MPD, mata kuliah Psikologi Pendidikan. Baiklah, sekarang kita akan belajar tentang prinsip dasar perkembangan individu, karakteristik perkembangan kognitif, sosial, dan moral anak. Apa sih perkembangan individu itu? Perkembangan dapat diartikan sebagai perubahan yang sistematis, progresif, dan berkesinambungan dalam diri individu sejak lahir hingga akhir hayatnya, atau dapat diartikan pula sebagai perubahan-perubahan yang dialami oleh individu menuju tingkat kedewasaan atau kematangannya. Apa yang dimaksud dengan sistematis? Sistematis adalah bahwa perubahan dalam perkembangan itu bersifat saling kebergantungan atau saling mempengaruhi antara satu bagian dengan bagian lainnya, baik fisik maupun psikis, dan merupakan satu kesatuan yang harmonis. Sebagai contohnya, kemampuan berbicara seseorang akan sejalan dengan kematangan dalam perkembangan intelektual atau kognitifnya. Kemampuan berjalan seseorang akan seiring dengan kesiapan otot-otot kakinya. Begitu juga dengan ketertarikan seseorang remaja terhadap jenis kelamin lain akan sering dengan kematangan organ-organ seksualnya. Apa yang dimaksud dengan progresif? Progresif berarti perubahan yang terjadi bersifat maju, meningkat dan meluas, baik secara kuantitatif atau fisik maupun kualitatif atau psikis. Contohnya yaitu perubahan proporsi dan ukuran fisik, atau dari pendek menjadi tinggi dan dari kecil menjadi besar. Perubahan pengetahuan dan keterampilan dari sederhana sampai kepada yang kompleks, atau mulai dari mengenal huruf sampai dengan kemampuan membaca buku. Apa yang dimaksud dengan berkesinambungan? Berkesinambungan artinya bahwa perubahan pada bagian atau fungsi organisme itu berlangsung secara beraturan atau berurutan. Contohnya seperti, untuk dapat berdiri, seorang anak terlebih dahulu harus menguasai tahapan perkembangan sebelumnya, yaitu kemampuan duduk dan merangkak. Apa ciri-ciri perkembangan individu? Perkembangan individu mempunyai ciri-ciri umum sebagai berikut. Yang pertama, terjadinya perubahan dalam aspek, yaitu yang di dalam fisiknya berubah menjadi berat dan tinggi badannya itu berubah. Dan psikis, seperti cara berbicara dan pola berpikirnya berubah. Yang kedua, terjadinya perubahan dalam proporsi di fisik, seperti proporsi tubuh anak berubah sesuai dengan fase perkembangannya. Psikis, seperti perubahan imajinasi dan fantasi ke realistis. Yang ketiga, lenyapnya tanda-tanda yang lama. Fisiknya berubah seperti rambut-rambut halus dan gigi susu, kelenjar timus dan kelenjar pineal. Psikis, seperti lenyapnya masa mengoceh, perilaku impulsif. Diperolehnya tanda-tanda baru di fisiknya seperti bergantian gigi dan karakteristik seks pada usia remaja, seperti kumis dan jakun pada laki-laki, dan tumbuh payudara dan menstruasi pada wanita, tumbuh uban pada masa tua. Psikis, seperti berkembangnya rasa ingin tahu, terutama yang berkaitan dengan seks, ilmu pengetahuan, nilai-nilai moral, dan keyakinan dalam beragama. Apa prinsip-prinsip perkembangan individu? Prinsip-prinsip perkembangan individu yaitu perkembangan merupakan proses yang tidak pernah berhenti. Semua aspek perkembangan saling berhubungan. Perkembangan terjadi pada tempo yang berlainan. Setiap fase perkembangan mempunyai ciri khas. Setiap individu normal akan mengalami tahapan perkembangan. Perkembangan mengikuti pola atau arah tertentu. Apa aspek-aspek perkembangan individu? Aspek-aspek perkembangan individu diantaranya mencakup perkembangan fisik, psikomotorik, perkembangan kognitif, bahasa,
perkembangan moral, sosial, keagamaan, perkembangan emosi, kepribadian. Perkembangan kognitif anak melibatkan proses belajar yang progresif seperti perhatian, memori atau ingatan, dan logika berpikir. Perkembangan keterampilan tersebut penting agar si kecil bisa memproses informasi, belajar mengevaluasi, menganalisis, mengingat, membandingkan, dan memahami hubungan sebab akibat. Perkembangan keterampilan kognitif seringkali dikaitkan dengan faktor genetik, namun sebagian besar sebetulnya bisa dipelajari. Kemampuan berpikir dan belajar dapat ditingkatkan dengan mempraktekkan atau memberikan stimulasi yang tepat. Perkembangan kemampuan kognitif anak akan menghasilkan kemajuan besar dalam 6 tahun pertama. Pada masa ini, ibu akan melihat si kecil mulai memahami koneksi atau hubungan antara objek dan orang di sekitarnya. Saat ia terus membuat kemajuan besar secara fisik dan mental, kemampuannya juga seharusnya tumbuh dan berkembang. Karakteristik perkembangan sosial anak besar. Manusia adalah makhluk sosial di samping sebagai makhluk individu. Sebagai makhluk sosial, manusia terus berkembang seiring dengan semakinnya seringnya berinteraksi dengan lingkungan tempat di mana ia berada. Berikut ini beberapa karakteristik sosial yang dimiliki oleh anak yang berada pada tingkat usia sekolah dasar menurut Supandi adalah sebagai berikut. 1. Mudah terpengaruh, mudah sakit hati karena kritikan. 2. Suka membual. 3. Suka berteman atau ramah tamah dan senang terhadap teman lain. 4. Hasrat dan kemauannya besar, terutama turut serta dalam kelompok. 5. Selalu bermain-main, lebih senang pada kegiatan beregu daripada kegiatan individual. 6. Menginginkan lebih ada kebebasan tetapi tetap dalam lindungan orang dewasa. 7. Seringkali memperlihatkan sifat-sifat sosial yang berlawanan karena bertengkar dengan teman akrabnya. 8. Lebih simpati terhadap teman yang sedang kesakitan atau kesusahan. Karakter perkembangan moral pada anak usia dini. Adapun karakter perilaku moral pada anak usia dini menurut Permendiknas atau Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini adalah sebagai berikut. A. Mengenal dan membedakan perilaku baik atau sopan dan buruk. Anak mengenal dan tahu perilaku yang baik atau sopan dan buruk. Lalu, anak mampu meniru perilaku yang baik atau sopan dan tidak melakukan perilaku yang buruk. B. Membiasakan diri berperilaku baik. Orang tua, guru maupun orang dewasa yang berada di sekitar anak harus selalu mengawasi dan memberitahu dengan baik ketika anak berbuat yang tidak seharusnya. Misalkan ketika anak memukul teman, anak diberitahu bahwa memukul tidak baik karena nanti akan sakit. C. Memahami perilaku mulia, jujur, penolong, sopan, hormat. Anak mengerti perilaku mulia seperti jujur, tidak berbohong kepada teman, orang tua, guru, dan yang lainnya, serta memiliki rasa hormat kepada orang tua. Dan dengan sikap sopan atau baik, anak dapat menolong kepada siapapun yang membutuhkan pertolongan.